Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah berkenan hadir hari ini di perkuliahan pertemuan terakhir kita di salah satu topik tentang tren dan isu untuk komunikasi di bidang kesehatan. Hari ini saya mengambil tema mengenai personal branding untuk kalian sebagai calon nutrisionis serta bagaimana kita bisa menggunakan sosial media untuk komunikasi kesehatan. Nah, silakan teman-teman sekalian sambil uh, nunggu teman-teman yang lain juga bergabung. Silakan boleh isikan di kolom chat. Ya, saya tidak akan melihat nama, jadi tidak akan memperhatikan nama kalian. Tolong bisa dijawab angkanya aja 1 sampai 8. Kalian tentu punya sosial media, apapun itu. Nah, mayoritas apa yang paling sering kalian share ke sosial media. Silakan diisi, kita punya waktu beberapa menit barangkali untuk silakan bisa diisi. Apa yang paling sering kalian bagikan di sosial media? Mulai dari foto, cerita, random posting, info kesehatan barangkali atau justru terkait dengan mengatur fanbase artis, berita olahraga atau bahkan mungkin untuk jualan. Silakan coba diisi di kolom chat. Sudah 28 chat. Coba saya simak. Loh, 246. Saya geser dulu ketutupan. 2, 4, 6, 4, 6. Oke, paling banyak memang random posting ya. Sesuai sosial media apa yang mau kita pakai gitu ya, random posting. Kemarin bicara Pertalite yang harus beli pakai aplikasi. Kemudian seorang menteri yang meninggal, kemudian ada isu-isu yang lain kita sering menyampaikan itu. Oke, 46 fanbase artis. Oke. Saya belum melihat angka 1. Meskipun ketika ada satu angka 1, oke. Angka 1, angka 2. Oke. Teman-teman terima kasih. Di sini mayoritas angka 1, angka 2, angka 4, 6, ada yang menuliskan 5 juga. Cukup jarang atau belum yang memang menuliskan angka nomor 7 dan angka nomor 8. Oke, terima kasih buat info dari kalian. Ini kita bisa nanti diarahkan ke dalam tema hari ini. Kenapa sih kita berbicara tentang apa yang kita berikan di sosial media. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, kita sekarang masuk tentang komunikasi kesehatan. Tentu teman-teman sudah berbicara tentang komunikasi kesehatan sejak di awal pertemuan kita kemarin, termasuk juga ketika berkuliah dengan Ibu Agnes. Tentu teman-teman juga sudah belajar tentang komunikasi di bidang kesehatan. Ini merupakan upaya untuk mempromosikan informasi kesehatan, mulai dari kampanye untuk kesehatan masyarakat, juga hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien, tenaga kesehatan dengan klien, atau tenaga kesehatan dengan followersnya atau pemirsanya di media. Untuk tujuannya untuk mempengaruhi mereka-mereka itu tadi sehingga mereka derajat kesehatannya itu meningkat. Teman-teman yang kita ketahui, kenapa sih di sini ada kata promosi gitu ya, mempromosikan. Ada 4
hal sebenarnya. Yang pertama adalah promotif, yang kedua adalah preventif, kemudian kuratif, kemudian rehabilitatif. Ini menjadi salah satu fase di lingkup kesehatan masyarakat yang tentu teman-teman sudah pelajari di mata kuliah yang lain. Bagaimana kita promotif ya, orang sehat, tetap dia sehat, mengutamakan pola hidup, menyampaikan pesan secara general. Kemudian preventif itu berarti sudah diarahkan ke pencegahan, upaya pencegahan salah satu atau beberapa jenis penyakit. Kemudian kalau ternyata sudah sakit, maka upayanya adalah menyembuhkan atau adalah kuratif. Setelah masih sakit, kemudian berhasil diatasi masalahnya, kemudian sembuh, kemudian mau kembali menjadi ke arah yang lebih sehat, ada perbaikan kondisi disebut dengan rehabilitatif. Nah, ini menjadi satu siklus. Komunikasi kesehatan kepada banyak orang, kita nggak tahu itu orangnya siapa yang bakal membaca dan yang lain, maka diarahkan itu sebagai upaya promotif. Nah, ini teman-teman di dalam kita melakukan komunikasi kesehatan, kita menggunakan media atau medium adalah pengantar pesan. Ini barangkali nanti juga akan diperdalam lagi di mata kuliah pendidikan gizi nanti di semester 6. Saya juga yang mengampu, kita akan belajar salah satu jenis intervensi gizi yaitu pemberian edukasi dan konseling. Nah, ini di dalam melakukan komunikasi, baik itu berupa edukasi ataupun konseling, kita sebagai edukator, konselor, atau juga komunikator gitu ya, yang menyampaikan pesan, itu menggunakan media. Di dalam kita menggunakan media tentu beraneka ragam. Seperti sekarang ini, di dalam perkuliahan pagi hari ini saya menggunakan media elektronik dan melalui Zoom, melalui PowerPoint yang di-share ke teman-teman sehingga teman-teman tahu apa yang saya bicarakan dari tadi. Nah, tapi ketika kita tidak menggunakan alat media elektronik seperti saat ini, ketika nanti teman-teman akan ke lapangan, ya kita bisa lihat contoh ibu-ibu dan bapak-bapak yang duduk seperti ini. Ini di atas ini adalah melakukan edukasi gizi, ya, dengan kelompok yang beraneka ragam, banyak individu. Satu orang edukator ini menjelaskan, yang lain mendengarkan. Ini adalah edukasi gizi. Sedangkan yang di bawah ini adalah konseling gizi, ya, di mana private satu orang dengan satu konselor, kemudian berbicara tentang apa masalah dari orang tersebut. Itu nanti kita akan diskusikan di semester 6 nanti. Tapi yang kita lihat bahwa keduanya ini memakai sebuah media, gitu ya. Untuk saat ini dua orang ini menggunakan jenis media yang mirip nih, sama lembar balik, flowchart. Lembar balik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang pesan yang ingin disampaikan. Kenapa mereka menggunakan media? Nah, ini media ini menjadi salah satu solusi. Ketika seorang nutrisionis atau mahasiswa gizi ini kurang begitu paham tentang informasi yang akan diberikan, lupa, tidak hafal, atau bahkan mungkin penyampaiannya agak sedikit terganggu karena barangkali tidak begitu paham terkait dengan bahasa, ada gangguan di dalam proses penyampaiannya. Jadi yang bermasalah adalah komunikatornya. Maka penggunaan media itu penting. Ya, bukan stand up gitu ya, tanpa media apapun. Kalau dengan bantuan media ini, kelemahan dari seorang komunikator bisa diminimalkan. Nah, kalau lupa tinggal melihat, oh ya ini tulisannya ini, oh gambarnya ini, oh urutannya ini. Kemudian media juga menjadi solusi jika sekarang dari komunikannya, dari peserta kegiatan tersebut, itu ternyata daya tangkapnya kurang. Tidak bisa mendengar dengan baik, tidak bisa membaca, atau bahkan mungkin tidak paham. Ini dari tadi ngomong apa toh? Gitu. Maka dengan adanya media jadi tahu, oh gambar itu, oh ya, dengan gambar, dengan tulisan, atau dengan gabungan keduanya,
gambar tulisan atau gambar bergerak, jadi bentuk video atau animasi yang lain atau apa namanya hal-hal lain yang dapat muncul di dalam sebuah media. Media juga bisa digunakan sebagai solusi ketika targetnya besar. Ketika kita ngomong ini misalnya cuma ada 6 orang, ya pakai flowchart seukuran ini masih bisa lah. Tetapi ketika saya mengajar di kelas hanya menggunakan flowchart di teman-teman 2020 ini ada sekitar 40-an, ya tentu tidak sesuai. Nah, maka butuh sesuatu media yang bisa menjangkau ke semua teman-teman sekalian. Gitu. Mau sendiri bisa terfasilitasi, mau rame, bahkan ketika kita mau seminar, atau bahkan ketika seorang kepala daerah, presiden, mau memberikan arahan untuk seluruh Indonesia misalnya, ada media yang dipakai. Jadi semua orang di target yang dalam jumlah besar itu tetap dapat terfasilitasi. Nah, menurut kalian ada lagi nggak nih solusi atau peran atau manfaat dari media di dalam komunikasi? Dari sudut pandang edukatornya, dari sudut pandang komunikannya, atau dari sudut pandang jumlah komunikannya, ada lagi nggak kira-kira manfaat dari media atau peran dari media di dalam komunikasi secara umum deh? Silakan. Halo, ada ide? Silakan, boleh menyampaikan. Jangan terpaku dengan apa saja yang tertulis di sini. Kita berkembang. Silakan teman-teman, ada ide nggak? Halo, saya ngomong sendiri kah di sini? Belum ada ide, Pak. Oke, belum ada ide. Nanti silakan bisa dikembangkan karena seminggu ke depan kita akan mulai ujian ya, mulai Senin besok. Oke, kita next dulu. Nah, ini adalah beberapa contoh fungsi dari media. Tadi yang saya tanyakan, apa sih selain ketika jumlahnya banyak, ketika kita sebagai edukator atau komunikator ini memiliki keterbatasan, atau justru komunikannya yang terbatas daya tangkapnya. Nah, media hadir di dalam sebuah komunikasi pertama untuk memperjelas pesannya. Biar tidak selalu semuanya itu harus dalam bentuk omongan. Tidak semuanya dalam bentuk verbal, gitu ya. Media verbal, audio gitu ya, seperti ngomong secara langsung atau radio gitu. Itu pesan kadang jadi lupa. Kalau ngomongnya sudah selesai, maka tertinggal. Misalnya teman-teman ada yang datang telat nih. Saya tadi sudah ngomong misalnya sudah sampai poin ke-5. Maka teman-teman yang baru datang tidak tahu ini tadi poin pertama sampai poin ke-4 intinya apa ya. Kalau cuma dengar kan saya nggak tahu. Tapi karena ada media, setidaknya jadi pesannya jadi lebih jelas. Oh, nomor 1 itu memperjelas pesan, kedua keterbatasan dan yang lain. Jadi bisa diikuti. Tidak selalu harus verbalis. Yang berikutnya ada keterbatasan. Sekarang kita nggak bisa ke kampus nih. Saya juga nggak bisa ketemu sama teman-teman yang lain karena ini bukan hari kerja, bukan jam kuliah juga seharusnya ya. Ada ruang yang terbatas. Sehingga dengan adanya media Zoom, adanya media PowerPoint dan internet, kita bisa ketemu nih di ruang dunia maya sekarang, seperti sekarang ini. Kemudian terkait juga dengan waktu. Sekarang kita lagi ngobrol, barangkali ada teman yang sedang tidak bisa hadir di dalam perkuliahan kita pagi hari ini, atau ada gangguan internet dan yang lain. Saya merekam kegiatan ini, kemudian saya posting nanti di YouTube, teman-teman bisa lagi nih memutar. Jadi sehingga masalah waktu juga nggak akan menjadi sebuah masalah. Kemudian tenaga, saya capek kalau harus ngomong ke satu orang, Pak, saya belum mengikuti perkuliahan kemarin, bisa dijelaskan lagi atau enggak, misalnya gitu. Nah, saya ngomong lagi. Kemudian sama orang sama ya lagi, Pak, saya mau menjelaskan lagi, ngomong sama lagi, akan sangat terganggu tenaga kita. Seperti kemarin ketika ada kegiatan
gelar karya kemarin. Teman-teman 20 banyak yang dilibatkan di dalam kegiatan tersebut. Kalian bisa lihat setiap orang yang datang tanya, ini dibuat dari apa toh? Ini caranya buat gimana toh? Gitu. Nah, saat itu saya ngasih usul karena mereka semester 6, saya juga ngajar pendidikan gizi. Saya ngomong, siapkan media. Terus apapun itu, pakai laptop, pakai video, pakai poster, pakai grafik dan yang lain. Jadi biar mereka bisa membaca. Nah, ini akan sangat menghemat kita sebagai komunikator. Kemudian daya indera ketika kita memiliki keterbatasan di dalam indera kita. Kita tidak bisa melihat dengan baik, kita tidak bisa ngomong dengan lancar, kita tidak bisa mendengarkan juga dengan baik. Nah, maka keterbatasan tersebut bisa diminimalkan dengan adanya media. Ketika ada media, ada interaksi juga yang lebih langsung. Jadi saya menyampaikan sesuatu, kalian melihat, kalian membaca, kalian memperhatikan, maka upaya untuk mau belajar itu jadi lebih baik gitu ya. Tapi ini juga tricky. Ketika media yang disusun itu tidak menarik, ya misalnya PowerPoint, background sama tulisannya, sama fontnya tidak kontras, warnanya saling gelap. Kita mau membaca bingung. Satu PowerPoint isinya tulisan semuanya full kayak koran. Nah, persis kayak koran. Jadi kita melihatnya, aduh udah capek. Kemudian isinya seorang dosen atau kelompok mahasiswa yang memberikan presentasi hanya membaca saja. Fungsi media komunikasi kesehatan, 1, memperjelas pesan, tidak terlalu verbalis, dan yang lain sampai nanti 5 di antara penerima pesan, titik. Next. Lah kalau kayak gitu mah bisa membaca sendiri kita tahu. Nah, sehingga ketika tidak ada interaksi lebih langsung, seakan-akan komunikator, edukator, presentan hanya ngomong sendiri, tidak melibatkan peserta. Nah, ini gairah belajarnya juga jadi turun gitu ya. Nah, karena ketika gairah belajarnya meningkat, orang, klien, pasien, pemirsa, komunikan itu bisa memungkinkan untuk belajar mandiri. Misalnya setelah kuliah ini saya sudah posting, sebelum kuliah ini tadi kemarin sudah sempat saya posting nih tentang materi hari ini. Jadi teman-teman nanti kalau mau memutar lagi, mau membaca lagi bisa gitu. Jadi memungkinkan juga untuk belajar secara mandiri. Tapi yang paling penting adalah ketika kita memberikan kegiatan komunikasi seperti saat ini saya berkomunikasi dengan teman-teman di waktu yang sama meskipun di tempat yang berbeda, tapi kalian banyak nih, ada 40 tempat nih sekarang. Saya di Godean, teman-teman barangkali di mana-mana, tapi pengalaman kalian akan sama ketika mengikuti kegiatan kita hari ini. Persepsi kalian tentang kuliah hari ini akan sama. Rangsangan yang diterima oleh kalian hari ini akan sama. Berbeda jika sekarang saya ngajar, besok ada orang lagi yang tanya gitu misalnya. Maka orang lain juga, orang yang tidak ikut bertanya saat itu tidak tahu itu jawabannya apa, pertanyaannya apa. Nah, maka dengan adanya media ini, apa yang saya maksud kalian paham. Apa yang saya ingin sampaikan kalian bisa menerima dengan baik. Nah, itu persepsinya sama di antara penerima pesan dan antara saya sebagai pemberi, kalian sebagai penerima. Jadi tidak ada mispersepsi. Oke. Nah, bagaimana kuliah, bagaimana edukasi, bagaimana konseling, bagaimana komunikasi yang baik. Ini teman-teman. Ketika kuliah, saya sambil minum kopi. Ketika kuliah teman-teman hanya membaca, maka ini berdasarkan Dale gitu ya, Edgar Dale, dia membuat kerucut pengalaman. Ini artinya proses belajar atau pemahaman seseorang terhadap sesuatu kegiatan. Ketika seseorang hanya membaca saja, maka ingatannya itu hanya sekitar 10% dari apa yang dia baca. Ketika hanya membaca, maka hanya melihat menggunakan mata, ya membaca saja. Ketika seseorang tersebut sambil membaca, sambil mendengarkan, maka
kemampuan ingatnya, daya ingatnya akan meningkat nih, berjadi 20%. Maka membaca sekarang ini teman-teman membaca nih, ya teman-teman juga melihat nih tampilan slide hari ini. Di sisi lain teman-teman juga menggunakan earphone atau audionya dikeraskan, mendengar saya sedang menyampaikan analisisnya, maka teman-teman membaca, melihat dengan mendengarkan. Ya, ada dua indera yang dipakai. Nah, kemudian selain membaca, di sini ada tulisan, ada angka, teman-teman juga melihat, oh ada gambar orang dengan baliho, ada gambar baliho, ada gambar warna-warna gitu. Jadi semakin banyak organ dari tubuh kita yang dipakai, otak kita bekerja semakin kompleks, ya. Nah, semakin banyak yang akan diingat. Ketika teman-teman nanti terlibat dalam diskusi, misalnya, maka semakin banyak lagi yang diingat. Maka tadi saya tanya nih, nomor satu, kalian kalau share di internet share apa? Maka teman-teman terlibat nih di dalam kegiatan kita hari ini. Tidak hanya mendengarkan saya ngomong, tidak hanya membaca apa yang saya presentasikan atau melihat gambar yang saya tayangkan, tapi teman-teman terlibat. Oh, saya ngisi angka 1, 2, 4 dan yang lain. Teman-teman juga bisa merespon ya ketika saya bertanya sesuatu. Kalau memang tidak tahu, belum punya ide atau punya ide, silahkan disampaikan gitu ya. Itu kita ini kuliah komunikasi, maka yang harus di-upgrade dari setelah mengikuti kegiatan selama 14 pertemuan ini bukan hanya tentang pengetahuan tentang komunikasi, tetapi bagaimana kita bisa mengupgrade keterampilan kita di dalam berkomunikasi. Karena kita kalau tenaga gizi itu yang dijual itu gitu ya. Kita tuh jualan kemampuan kita ngomong kalau sebagai kita tenaga gizi. Maka menurut saya ayolah kita bisa aktif di dalam kegiatan perkuliahan khususnya di komunikasi ini. Nah, ketika teman-teman menyajikan atau presentasi, dosennya melihat, teman-teman lain melihat, maka teman-teman harus belajar, harus membaca, harus mendengarkan kelompok anggota kelompok kalian, harus membuat diagram, harus membuat barangkali ada film atau apa, ada diskusi, maka semakin banyak nih hal yang akan membekas di dalam ingatan teman-teman. Jadi akan lebih mudah di dalam proses belajar. Maka dari itu, sebentar lagi kan teman-teman ujian nih, minggu besok. Kalau kalian hanya membaca, ingatlah ini bukan teori. Ini sudah menjadi kesepakatan umum bahwa kalau kalian hanya membaca, lupa nanti. Ketika yang dibaca ternyata nggak keluar di ujian. Ketika soal ujiannya justru soal kasus, tidak sesuai dengan apa yang dihafalkan. Nah, gitu sampai maka kalau bisa belajar bersama, diskusi bersama, ada presentasi, ada role play, ada simulasi, bahkan praktek ya, mengerjakan hal yang nyata, membuat tugas, praktek dan mau turun ke lapangan dan yang lain itu nanti akan semakin mudah pemahamannya gitu. Jadi ini adalah semakin terlibat tingkat keterlibatan hanya dari kata verbal sampai dia berbuat sesuatu itu akan lebih baik di dalam proses pemberian komunikasi gitu. Jadi maka tadi disampaikan adanya media itu biar semua itu tidak terlalu verbalis. Ya, media berupa apa? Ada film, video, gambar, audio. Itu kan semakin ke sini semakin kompleks. Nah, ini salah satu contoh media yang ingin disampaikan dari pemerintah, khususnya ini karena memang dari pemerintah daerah A dan daerah B terhadap masyarakat yang kemudian di daerah situ mungkin lewat atau membaca. Saya pengen dengar pendapat kalian tentang baliho ini sebagai media. Ya, ini bapak-bapak ini lagi baru masang. Misalnya, kalian warga yang ada tinggal di sekitar sini. Terkait dengan baliho ini, apa yang ingin kalian apresiasi, apa yang ingin kalian kritisi? Nah, coba bisa diberikan pendapat kalian. Positif negatifnya baliho ini persis. Nah, baliho ini. Silakan pendapat kalian.
Pak Dian, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Silakan, sebutkan nama ya, karena saya tidak lihat. Saya full screen. Saya Gaby, Pak. Silakan. Untuk positifnya itu orang yang lewat gitu, jadi nggak sengaja baca, jadi kayak teredukasi gitu, Pak. Untuk negatifnya itu nggak semua orang di sana itu bisa membaca gitu, Pak. Jadi kalau untuk orang yang buta huruf kan nggak tahu itu pesannya itu apa begitu, Pak. Oke, itu terkait dengan kemampuan seseorang untuk daya tangkapnya gitu ya, membacanya. Oke, terima kasih Kepi. Ada pendapat lain barangkali dari unsur media. Ini karena memang saya belum mengajari kalian tentang media ya. Media nanti itu di semester 6 memang. Tapi ketika kalian melihat ini, media itu ada unsurnya. Pertama, ukuran, jenis bahan, adanya tulisan, gambar, kontras, ilustrasi, dan yang lain. Yang kalian pengen kritisi dari ini deh apa? Ada apa lagi nih? Pak, izin coba menjawab boleh? Silakan sebutin nama ya. Elena, Pak. Ini kalau menurut saya dilihat dari bannernya ini cukup singkat, jadi penyampaian pesannya lumayan masuk untuk ke masyarakat. Lalu untuk yang kedua kan biasanya orang awam tuh suka apa ya Pak, punya opini terhadap pemerintah yang kayak pemerintah tuh cuek, acuh gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari banner ini sudah jelas pemerintah tuh masih ada rasa peduli terhadap kasus gizi seperti stunting dan kehamilan seperti itu Pak. Terima kasih. Ya oke. Terima kasih Elena. Ada lagi nggak? Apa hal yang bisa diperbaiki dari media ini? Apa yang bisa? Silakan. Berkomentar Pak. Silakan untuk Des. Yang kehamilan 1000 hari pertama itu menurut Enggak, saya. yang ini dulu. Yang atas dulu. Saya belum tahu Pak. Saya baru yang bawah lihat. Ya, yang bawah ini kemarin beberapa saat lalu bikin rame nih di Twitter. Makanya saya tampilkan. Yang atas dulu, ada pesan nggak? Yang ini kayaknya nggak pas nih gitu, atau kurang pas nih. Apanya? Silakan. Saya Rinda izin berkomentar Pak. Kalau menurut saya pribadi itu dari baliho itu tulisannya yang ada pink yang lebih tua itu terlalu kecil kalau dibaca orang yang nggak sengaja lewat. Jadi harus berhenti dan menatap dan membaca benar-benar baru bisa tersampaikan pesannya Pak. Kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, satu itu. Ada lagi nggak yang bisa diperbaiki oleh orang yang bermaksud memasang ini? Kalau pemerintahnya mungkin kan tahu jadi aja, nanti dipasang baliho, pesannya ini, anggarannya sekian wes gitu. Nah, tapi posisinya mungkin Pak. Oke, dua posisi. Ya, kenapa posisinya jadi bermasalah? Soalnya kalau disudutkan orang jarang lihat ya Pak. Mungkin iya. Mau dipindah ke tengah. Oke. Ini jalannya nih ya. Ini jalan dan ini pagar. Ini maka di dalam orang harus masuk pagar dulu, baru bisa baca. Kalau orang berdiri di sini pakai motor, hadap sini, apa itu tulisan? Saya nggak begitu kelihatan, dia masuk dulu ke sini. Gitu. Jadi baik kalau dia ini hadapnya ke jalan, karena tujuannya adalah untuk dibaca orang yang lewat satu. Betul tuh. Saya sepakat dengan itu. Kemudian tadi saya juga sepakat dengan Rinda. Tulisannya kontrasnya jelek nih, hitam sama pink. Orang kalau mau lewat naik motor, cuman dilihat, mari cegah stunting aja. Yang terlihat ini. Ini bagus nih, fontnya gede, warnanya kontras. Ini penting. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena teman-teman di dalam perkuliahan nanti, kalian akan bakal membuat media dalam hal apapun. Kecuali kalau kuliah kalian tugasnya adalah silakan buat makalah gitu ya. Nah, itu saya tidak akan mempermasalahkan itu. Tetapi ketika perkuliahan kalian, silakan posting di sosial media. Maka ini dari diskusi inilah kita bisa belajar. Gitu ya. Maka kalau membuat layout, membuat desain dan yang lain, warnanya jangan jelek seperti ini. Ini warnanya mati. Fontnya juga susah, terlalu kecil. Oke, tadi saya sepakat dengan itu. Ada lagi nggak? Selain font ini, warna ini, kemudian lokasinya gitu. Pemasangannya yang salah
tidak tepat. Ada lagi nggak kira-kira? Ini 1 meter persegi 16.000. Ini 2 meter, ini 4 meter. Ini cuma 50.000, 60.000 doang nih. Segini nih. Segede ini. Jadi masih terjangkau. Apa yang ingin dikomentari? Ada lagi? Tanya teman-teman, sudah cukup? Oke, kalau memang sudah cukup karena kita sudah tahu tentang pesannya, tentang stunting, ya tidak masalah gitu ya. Tetapi buat orang-orang yang nggak ngerti, iki opo stunting itu, nggak ngerti stunting itu. Nah, maka bisa nih di beberapa tempat ada padanan kata yang dipakai. Kalau di KBBI waktu itu disampaikan bahasa Indonesia untuk stunting itu adalah tengkes, tengkes atau apa ya? Pendek yang karena masalah gizi. Nah, itu bukan pendek karena genetik, bukan pendek karena gangguan hormon pertumbuhan, tetapi pendek karena kekurangan gizi. Nah, ini adalah stunting. Nah, ini sekarang juga sedang menjadi fokus pemerintah untuk disampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Oke, kita clear tentang hal itu. Terima kasih. Nah, tadi yang akan menyampaikan pesan, masukan untuk yang di bawah ini di Tangsel nih. Apa? Silakan. Ini menarik betul nih. Silakan. Menurut saya ibu pejabatnya itu terlalu besar gitu loh Pak gambarnya. Jadi pesannya nggak tersampaikan gitu. Oke. Ya itu karena namanya branding seorang pejabat. Sekarang pun Olimpiade menang pun yang fotonya justru foto pejabatnya gitu ya. Ini kritik ya. Nah, bagus. Satu itu. Yang kedua, silakan. Dari pesannya. Pesannya terlalu kecil Pak, yang di sebelah ibu pejabatnya itu. Oke, kegedean ibunya ya dibandingkan pesannya ya gitu. Oke. Ada lagi apa? Untuk pesan yang disampaikan kurang lengkap, Pak. Apa yang kurang lengkap dan bagaimana kamu bisa memperbaiki coba? Nah, ini kan cuma ada kayak judul kehamilan minggu pertama periode Mas Janin, terus ada langsung poin-poin. Nah, poinnya itu apa kan kurang dijelaskan dan kurang apa ya Pak? Gitu loh, maksudnya kurang lengkap menurut saya. Oke, sekarang saya counter. Kalau harus dilengkapi maka pakai tulisan. Betul. Halo, tadi yang berkomentar siapa ya? Ayo kita diskusi. Oh iya, Rinda Pak. Oke, Rinda. Kalau ditambah keterangan lagi berarti ditambah tulisan lagi? Bisa tambah tulisan dan juga bisa dengan tambahan gambar. Maksudnya kalau tulisan tuh untuk kasih tahu judul ini, maksudnya ini tuh apa itu Pak, poin-poin nih. Oke, ya. Biar penjelasan poinnya itu apa gitu Pak. Baik. Tapi saya harus tidak selamanya saya akan sepakat dengan kalian. Ya, saya harus mengcounter biar kita saling berpikir kritis. Ketika sebuah media isinya tulisan kok bosan orang. Maka tadi saya sampaikan, ketika dosen dalam satu slide isinya tulisan semua full. Ada nggak sih di Stikes? Ada Pak. Nah, bagaimana? Tanpa menyebutkan nama dan mata kuliahnya. Bagaimana kalian melihatnya? Ketika satu slide isinya tulisan full kayak koran. Buat tertarik buat belajar Pak. Ya, bagaimana jika satu slide isinya gambar? Mungkin warna yang berbeda-beda, warna yang bervariasi, aneka macam bentuk, tekstur, aneka macam animasi dan yang lainnya. Minimal tulisan. Bagaimana pendapatmu? Halo? Hey, gimana? Kalau tadi saya tanya, kalau tadi terkait dengan ketika di dalam satu slide presentasi seorang dosen, isinya tulisan full, kemauan untuk belajar kalian sedikit menurun. Tapi sekarang dibalik, bagaimana jika bukan tulisan,
Tulisan tetap ada barangkali, tetapi bagaimana jika isinya adalah gambar, bentuk dengan warna yang beragam, bukan hanya sekedar hitam putih saja misal seperti itu. Pendapat kalian gimana? Lebih menarik Pak untuk dibaca karena nggak monoton tulisan semua, jadi nggak bosan. Nah, itu yang pengen saya sampaikan terkait dengan jawaban Rinda tadi. Media pun, ketika media diberikan untuk umum, itu bukan koran gitu ya. Ketika itu adalah media yang cuma satu lembar, satu papan, satu baliho, satu slide PowerPoint misalnya, atau apapun medianya, tulisan boleh nggak? Boleh, tapi tidak mendominasi. Dominasilah dengan gambar, dengan warna, dengan bentuk yang beraneka ragam dan teratur. Itu nanti disebut dengan layout dan desain. Memang teman-teman tidak belajar tentang hal itu, tapi nanti teman-teman ketika menjadi seorang tenaga gizi, mau di rumah sakit, mau di puskesmas, mau di food service management, mau di industri kreatif, mau punya sebagai nutripreneur sendiri, mau bekerja apapun, pasti bakal membuat media. Apapun yang akan disampaikan. Maka dari itu, ketika membuat media, ini penting cara kalian berkomunikasi. Kalau isinya tulisan-tulisan, itu maka menjadi membosankan. Maka tadi ketika Rinda menyampaikan, itu perlu ditambah tulisan-tulisan lagi. Space-nya cuma segini. Dia minta dia harus ada. Harus ada ilustrasi ibu hamil dengan suami yang memegang perutnya gitu. Harus ada bunga-bunga biar ya lebih cantik dikit lah. Nah, maka space yang kosong cuma segini nih. Kalau ditambah lagi dengan tulisan, nutupi ibu hamilnya, nutupi ibunya ini, nah gitu. Jadi ada beberapa hal yang ya nggak usah ada ibunya Pak, itu misalnya. Nah, ini masalahnya dari Dinkes Kota Tangsel, di mana pejabat setempatnya pingin ya anggarannya keluar, ya muncul ada personifikasinya gitu. Jadi ya itu tetap difasilitasi. Nanti ketika teman-teman menjadi tenaga gizi di dinas gitu ya, jadi PNS ya, kemungkinan besar teman-teman akan membuat seperti ini nanti. Salah satunya itu. Nah, oke. Jadi nanti berikan pesan secukupnya dengan jelas, tetapi tidak berlebihan. Ya, ada lagi nggak yang perlu diperbaiki dari poster ini? Di luar ini sudah beladus ya, warnanya kan itu sudah lama. Mungkin kena sinar matahari dan yang di luar itu. Ada pesan nggak? Kenapa ini saya tadi bilang ini sempat rame nih kalau kalian ikutin di Twitter. Silakan. Ada pesan? Belum nemu sesuatu hal yang menggelitik selain gambar pejabatnya? Warna fontnya Pak. Terus backgroundnya itu kan ada bunganya juga putih. Ya, oke. Oke, terima kasih. Tapi selain itu ada lagi nggak, Rinda? Pesan utama dari ini yang menurut kalian itu kurang tepat gitu. Kalimatnya Pak. Silakan, apa? Yang kehamilan 1000 hari pertama periode emas janin itu mungkin bisa bikin orang itu bingung Pak. Kalau orang yang awam kan kurang tahu gitu maksudnya 1000 HPK, tapi di sini malah lebih membahas kehamilannya. Jadi orang bisa berpikir kalau ibu hamilnya itu lebih dari 9 bulan gitu. Betul, itu yang kemarin bikin rame. Maka kata kehamilan ini bisa diganti menjadi kehidupan mungkin. Kehidupan, iya. HPK, hari pertama kehidupan. Bukan hari pertama kehamilan. Nah itu ya. HPK, K-nya itu kehidupan bukan kehamilan. Maka kalau hamil 1000 hari ya, itu berapa? 3 tahun itu hamil. Ya kan? Kita kan hamil cuman, kok kita sih, teman-teman ibu-ibu hamil itu kan hamil cuman sekitar 270-an hari ya, 9 bulan ya. 30 kali 9 ya, sekitar itu. Ini berarti salah ya. Padahal yang memberikan dinas kesehatan gitu ya, tapi kehamilan seharusnya kehidupan 1000 hari pertama. Itu bukan kehamilan. Oke, clear. Terima kasih. Titis nih cara nih jawab. Oke, kita next lagi. Ini
terkait dengan informasi, terkait dengan apa ya namanya, perubahan bentuk penyampaian informasi atau berbagai macam bentuk penyampaian informasi. Ini yang saya lakukan sebelum pandemi, sesudah pandemi, selama pandemi. Yang pertama, saya menyampaikan informasi di radio, ketemu banyak orang, tapi secara di udara. Menyampaikan informasi ke orang audio ke seluruh Indonesia saat itu. Ini direlay ke jaringan STAR di seluruh Indonesia. Maka banyak banget orang yang bisa dengar. Tapi orang mendengarkan radio ya barangkali sambil nyetir, barangkali juga pemirsanya kita nggak tahu itu kenanya berapa jumlah orang yang mendengarkan dan apakah benar-benar mendengarkan atau tidak, kita tidak bisa menyampaikan. Jadi cuma sekadar ngomong gitu doang. Paling respon bagus kalau nanti ada pertanyaan dan kita bisa menjawab, artinya kita yakin oh ada yang memperhatikan kita nih gitu ya. Oke, kemudian ini ketika saya dengan tim-tim saya ini di Gunung Kidul saat itu, saya mengajak mereka untuk melakukan swab ke semua balita di Gunung Kidul saat itu ya, balita-balita di swab, diambil sampel di hidungnya. Nah, saat itu, nah ini sambil memberikan edukasi tentang imunisasi saat itu di Gunung Kidul. Kemudian ini di Stero waktu itu di sebelum pandemi saya juga ke tempat sana untuk memberikan edukasi secara langsung nih. Atau ke salah satu posyandu lansia juga, ngomong juga secara langsung ke mereka. Di sini orang-orangnya sudah sepuh-sepuh, barangkali juga ada keterbatasan di dalam kemampuan membaca, melihat, mendengar, memperhatikan, gitu ya. Saya masih menggunakan media LCD dan proyektor serta PowerPoint ini. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang terbatas dengan waktu. Karena yang akan mendapatkan informasi tentang kegiatan saya di 4 setting ini, ya yang mendengarkan radio. Itu pun saluran ini yang ikut di dalam posyandu balita, yang hanya menjadi siswa di Stero, yang hanya terlibat di wilayah sini aja di posyandu lansia ini. Tenaganya juga saya ngomong dibantu 2 rekan saya. Saya ngomong dibantu teman-teman saya. Saya ngomong di sini sendirian. Saya di sini ngomong sendirian, tentu butuh tenaga. Saya ngomong ke sini, saya ngomong bersini, menghadirkan banyak ibu-ibu. Nah, saya memberikan snack, ada dana juga. Saya butuh tempat juga. Di sini saya juga butuh tempat. Di sini saya juga butuh tempat, butuh dana untuk akomodasi para peserta. Sehingga sumber dayanya terkuras banyak ketika kegiatan dilakukan secara luring. Gitu ya. Dan informasinya juga jangka pendek karena setelah di radio ini tidak ada yang merekam, cuma diingat aja, cuma dengar aja. Jadi kita pelajari bahwa ketika informasi cuma menggunakan satu indera, entah itu audio, entah itu dibaca, entah itu dilihat, maka pemahaman kita, daya ingat kita jadi terbatas. Ini juga sama barangkali jadi lupa. Apalagi ini para lansia juga informasinya jangka pendek sehingga memang kurang begitu efektif kegiatan seperti ini. Meskipun ini juga masih dilakukan kita dan tenaga kesehatan pada umumnya, ini masih dilakukan. Maka untuk membantu mengatasi hal ini, kita memanfaatkan media yang lebih ringan, lebih murah, informasinya bisa dilihat jangka panjang, artinya bisa dilihat lagi, diputar lagi, pesertanya tidak terbatas, siapapun bisa nonton dan siapapun bisa lihat, dan itu akan bisa dilihat terus-menerus sampai kapanpun selama itu tidak dihapus. Adalah dengan penggunaan sosial media. Saya mencoba menggunakan ini screenshotan beberapa saat lalu, kemudian kalau sekarang dilihat tentu yang menyaksikan akan lebih bertambah lagi. Di Twitter, di Instagram, di YouTube, saya coba untuk menyampaikan edukasi kesehatan, informasi gizi, dan yang lain. Tentu teman-teman bisa melakukan dan sudah melakukan sebelumnya. Tadi di slide pertama kalian sudah hidup dengan sosial media dan apa yang dibagikannya. Ada yang membagikan informasi, ada yang membagikan random post dan yang lain. Itu silahkan, gitu ya. Kita bisa memanfaatkan itu. Next, nah ini ketika kita sebagai seorang tenaga gizi, calon tenaga gizi mau menyampaikan informasi, maka kita perlu dituntut untuk aktif, untuk memperbarui
data atau informasi, kita perlu update gitu ya. Update tentang informasi-informasi kesehatan. Oh, beberapa saat lalu bicara tentang COVID mungkin sudah tidak lagi begitu seksi. Kemudian bicara tentang hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, itu beberapa saat lalu. Sudah tidak begitu sering lagi gaungnya, meskipun memang masih ada fokus di situ. Kemudian ini mungkin sekarang ada lagi nih dikaitkan dengan suhu di Pulau Jawa khususnya yang sudah mulai masuk ke hawa dingin ya, karena Australia sudah mulai masuk ke musim dingin. Jadi anginnya kebawa ke sini, kita kena dinginnya. Bahkan kemarin di awal Juli di Dieng itu -1 derajat ya, sudah banyak embun upas di tanaman. Nah, ada kaitannya sama tanaman nggak ya? Ada kaitannya sama gizi nggak ya? Ada kaitannya dengan penyakit nggak ya? Gitu. Nah, ini kita perlu bisa update untuk menyampaikan ke orang-orang. Di sisi lain kita dengan memanfaatkan sosial media juga ada interaksi. Kita menyampaikan sesuatu, orang lain jadi tanya, kita jadi diskusi. Nah, bahkan bisa sampai untuk kegiatan penyebaran atau diseminasi informasi kesehatan. Misalnya, termasuk dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, mereka membagikan nih. Kalau dulu kayak tadi kegiatannya, pakai baliho, pakai poster, pakai ilustrasi yang gambarnya barangkali jelek ya dalam tanda kutip, pemilihan warna font yang kurang begitu bagus, warnanya jelek kayak semacam wah ini kok kayaknya amatir nih gitu ya. Kemudian hanya berupa edukasi ke lapangan ke daerah padahal ada banyak keterbatasan. Sekarang mulai dari WHO sampai ke puskesmas itu punya sosial media, menyampaikan informasi kesehatan dengan infografis yang menarik. Mereka meng-hire orang yang tahu cara membuat media. Atau bahkan mungkin orang-orang tenaga kesehatan yang memang secara otodidak pinter nih bikin media, pinter nih bikin setting layout, desain, dan yang lain. Nah ini. Jadi kenapa sekarang banyak dosen termasuk saya juga memberikan tugas dalam bentuk pembuatan media. Bukan lagi makalah-makalah, karena kalian nanti ke depan ketika bekerja kemungkinan besar tugas kalian sebagai seorang junior ya baru masuk pekerjaan kemungkinan besar akan terlibat di dalam pengelolaan media sosial ini. Itu kemungkinan besar tugas kalian di situ karena kalian masih dianggap muda, fresh, kreatif dan yang lain dibandingkan senior-senior kalian atau pemimpin-pemimpin kalian di tempat kerja kalian nanti. Sehingga kalian dianggap harus mampu dan bisa, ya. Oke, ini peran sosial media, mulai ada informasi tentang penyakit, informasi tentang gizi, bagaimana manajemen info kesehatan, bagaimana sih cari tempat perawatan, rumah sakit terdekat, vaksinasi terdekat, barangkali ada UGD, barangkali juga mau melakukan konsultasi. Seperti ini kemarin nih, ketika saya mau memberikan imunisasi untuk bayi saya kemudian setelah pindah di Godean, ini puskesmas Godean jauhnya minta ampun nih dari tempat saya, paling dekat dengan Moyudan. Saya tidak tahu nih jadwal imunisasi di Moyudan ini hari apa ya. Gitu. Makanya saya cek nih, saya nggak ke Moyudan karena saya masih bekerja di kampus. Maka saya tinggal scrolling aja, ada nggak sih puskesmas Moyudan itu punya Instagram? Ternyata punya, gitu. Dan mereka membagikan nih informasi tentang booster vaksin, informasi tentang kesehatan ibu dengan anak, jadwal polinya, informasi tentang vaksin secara umum, infografis tentang PHBS, dan ini yang saya cari nih, informasi tentang jadwal imunisasi anak. Oh, anak saya kemarin mau vaksin DPT HB HIB ya, pentavalen. Kemudian juga mau booster MR, itu harinya hari apa ya? Oh, hari Selasa. Tapi kalau saya tidak tahu tentang informasi ini, saya datangnya hari non Selasa. Yang penting hari kerja, karena puskesmas selalu buka di hari kerja. Tapi ternyata imunisasi ada jadwalnya tersendiri. Biar tidak tabrakan dengan pelayanan lain, karena lokasinya terbatas, tenaganya terbatas, ruangnya mungkin nggak luas, tapi kalau dilayani semua hal ya nggak cukup, orangnya banyak. Maka imunisasi bayi-bayi biar tidak kontak dengan orang lain, orang dewasa atau penyakit-penyakit khusus atau kebutuhan khusus, ya dibuat hari tertentu. Nah, ini pun minggu-minggu tertentu. Gitu. Jadi saya yakin teman-teman ketika kemarin ada kebijakan silakan cari booster keempat atau booster ketiga.
secara mandiri mumpung gratis, kalian bisa ngecek melakukan hal yang sama. Ini baru terkait dengan Vaskes. Nah, bagaimana buat teman-teman yang mau mencari informasi kesehatan? Apakah mau cari tentang ini apa ya, makanan ini tapi tidak ada informasinya, maka bingung nih cari informasi di mana. Maka pemanfaatan sosial media ini sudah disadari betul oleh para pemimpin, para pengelola fasilitas kesehatan untuk mereka membuat infografis yang menarik seperti ini, tidak seperti poster-poster baliho di masa lalu gitu ya, yang cenderung kaku seperti buku KMS itu kan gambarnya kaku, warnanya itu tidak ada gradasi, saling tumpang tindih, warna dengan kontras dan yang lainnya. Nah, di sekarang ini semua sudah dipelajari tentang keefektifannya. Nah, di sisi lain sosial media juga digunakan untuk meluruskan informasi yang tidak sesuai terkait dengan kesehatan. Kita sebagai orang yang belajar tentang gizi dianggap lebih paham tentang gizi, punya pengalaman dan kepakaran di bidang gizi, maka itu ketika kita bisa ngomong, kita bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang informasi. Informasi apa? Berat badan, manajemen berat badan yang baik misalnya, informasi tentang penanganan penyakit misalnya, tentang PMBA misalnya, pemberian makan bayi dan anak misalnya. Beberapa saat lalu ini saya angkat lagi, salah satu artis bisa turun 4 bulan 25 kg dengan pengawasan dokter, metodenya menghindari sayur-sayuran. Wah, ini padahal kita diarahkan untuk konsumsi sayur-sayuran gitu ya. Kemudian dan konten-konten yang lain gitu. Tapi yang lain ini relatif tidak ada masalah ya, kita mengatur asupan makanan ya. Jalan kaki, olahraga 45 menit, oke, tidur cukup, oke. Minum air putih minimal 3 liter. Nah, bagaimana buat teman-teman yang postur tubuhnya pendek, kecil, anak SD, anak SMP, makan minumnya 3 liter? Tentu tidak. Ya, kita kenal, oh konsumsinya 8 gelas, Pak. Nah, itu secara umum. Nanti kalau belajar lebih lanjut, kalian nanti ketika diskusi dengan saya di mata kuliah selanjutnya, kita akan tahu saya itu dengan postur sekian, usia sekian, jenis kelamin ini, konsumsi air putihnya itu sehari paling tidak berapa sih kebutuhannya gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nanti kalau disamaratakan ada gejala juga, keracunan air putih itu bisa, ya. Nah, kemudian ada banyak hal kayak gini. Nah, ada kritik, metodenya keliru, membahayakan, jumlah kalori tidak sesuai dengan kebutuhan dan yang lain. Gitu ya. Jadi ada gangguan yang meniru, ada gangguan jadi sulit BAB karena sayurannya kurang, mengalami konstipasi, ada jantung juga mengalami berdebar, penyakit jantungnya juga berdebar gitu. Nah, ini mispersepsi saat itu sudah disampaikan ya gitu. Maka ketika dia tujuannya ya kan saya cuma pengen turun berat badan, saya nggak peduli tentang efek samping yang ada, kan saya diawasi dokter. Bagaimana jika kalian tidak mampu membayar dokter, tapi kalian pengen turun berat badan, kalian ikuti dengan ini, ya kalian bisa meninggal. Nggak ada yang mengawasi kan? Gitu. Jadi keberhasilan orang-orang yang mengikuti informasi-informasi seperti ini, apakah layak digeneralisasikan atau siapapun akan fit? Ya. Tentu jawabannya adalah tidak, gitu ya. Orang dengan orang lain tentu berbeda. Nah, kita dengan media sosial bisa menyampaikan ini. Kemudian media sosial juga bisa menjadi komunikasi antara kita sebagai calon tenaga gizi atau nanti kalau teman-teman sudah menjadi tenaga gizi kepada pasien ataupun klien, di mana mereka tidak harus bertemu dengan kita kok. Kalian tinggal bergabung dengan salah satu aplikasi untuk konseling secara berbayar, mereka bisa berwawancara, berkomunikasi dengan kita, nanti tinggal membayar lewat potongan uang elektronik misalnya seperti itu. Ada jaringan sosial juga antar pasien, mereka bisa saling terikat, membuat komunitas tertentu sehingga saling dukung. Ayo kamu bisa untuk turun berat badan lagi atau dikendalikan lagi. Oh saya udah bosen makannya ini terus. Ayo bisa jadi setiap pasien ataupun klien nanti bisa saling dukung, gitu ya. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika nanti kalian bekerja sebagai seorang tenaga gizi, tidak boleh menggunakan testimoni seorang klien
untuk menyampaikan keberhasilan kalian. Itu nggak boleh. Misalnya, oh saya konsultasi di tempatnya Antonia ini bisa turun berat badan nih, akhirnya berhasil. Terima kasih atas bimbingannya Antonia, sangat baik gitu. Dan itu digunakan Antonia untuk share di mana-mana terkait dengan penglarisnya usahanya. Itu nggak boleh. Secara etik itu sudah diatur oleh kode etik tenaga gizi untuk tidak menggunakan testimoni dari klien, gitu ya. Ini perlu kita sampaikan ketika nanti teman-teman barangkali bekerja dimanapun itu. Kemudian juga sekarang interaksi antara tenaga kesehatan. Nah ini yang menurut saya salah satu hal yang sangat baik, di mana dengan sosial media kita bisa menggunakan kegiatan di luar forum ilmiah, seminar, webinar, kuliah, atau publikasi ilmiah, jurnal, artikel, dan yang lain. Ya, di luar itu, maka bisa menggunakan sosial media. Antara tenaga kesehatan satu dengan tenaga kesehatan yang lain membahas tentang sesuatu. Misalnya ini saya punya teman baik nih, dokter SPOG, dokter kandungan di rumah sakit. Ini rumah sakit Blora, ini rumah sakit ini Blora, ini Klaten. Blora dan Klaten ini teman baik saya, dan kami berdiskusi tentang kesuburan wanita, kesuburan kehamilan, promil, ya program hamil, bagaimana yang sudah hamil, bagaimana mencegah kondisi-kondisi tertentu dari sudut pandang seorang dokter, dari sudut pandang seorang gizi. Nah, orang-orang yang mengikuti ini maka mendapatkan informasi yang komprehensif, tapi tetap bisa dipertanggungjawabkan meskipun di luar forum ilmiah dan di luar publikasi ilmiah, gitu ya. Ini yang baik buat kita lakukan ke depan. Itu tadi terkait dengan pemanfaatan sosial media dan yang lain. Oke, sekarang teman-teman silahkan coba bisa isikan di kolom chat sekarang ini, karena kalian kan masih mahasiswa semester 4. Nanti kalau lulus mau kerja langsung, pengennya jadi apa? Ini semua adalah 11 profesi di 11 setting yang berbeda-beda dengan tetap sebagai tenaga gizi. Jadi bukan di luar gizi. Di 11 ini tetap bicara tentang gizi. Silakan pilih 1 sampai 11. Mana the most you want? Yang paling kalian harapkan. Jadi satu angka aja. Yang paling kalian harapkan. Apakah menjadi supervisor di industri pangan, di produsen susu formula terbesar di Indonesia, makanan formula terbesar di Indonesia, biskuit, kemasan, makanan kemasan, itu pabrik-pabriknya kita banyak banget. Sampai makanan instan dan lain-lain, kalian bisa jadi supervisor di situ sebagai tenaga gizi. Mau di situ? Atau mau menjadi tenaga gizi untuk klub bola, klub olahraga, untuk PSSI, untuk Kemenkes, untuk Kemenpora, untuk pusat kebugaran, ya, gym dan yang lain. Atau mau menjadi pendamping gizi di komunitas, ya, menjadi di puskes, di klinik tertentu, di komunitas perkumpulan tertentu, kalian bisa bekerja juga di situ. Atau menjadi seperti saya, menjadi dosen gizi misalnya, atau mau menjadi bergabung di lembaga-lembaga riset di bawah LAPAN, di bawah Kemenristek Dikti, menjadi seorang peneliti di bidang gizi, atau mau menjadi pengelola program gizi di pemerintah, jadi di dinas gitu ya, di dinas bikin program boleh, atau mau gabung di NGO, non government organization, lembaga swadaya masyarakat, itu bisa tuh. NGO level internasional di Indonesia banyak banget, ya. WHO itu termasuk tuh NGO. Atau sampai nanti ke UNICEF dan yang lain, itu boleh. Atau mau bikin konsultan mandiri, ya, bikin praktek mandiri juga bisa. Mau bikin catering, entrepreneur makanan juga boleh. Mau jadi tenaga gizi di rumah sakit, ahli gizi di klinik, ahli gizi di puskesmas juga boleh. Atau mau menjadi influencer, menjadi seorang edukator gizi untuk orang-orang, itu juga boleh. Monggo, 1 sampai 11, mana the most that you want to be after you graduate?
dari segi kesepahan terapi. Apa yang paling pengen kalian Pak? Di luar ini ya tidak bicara tentang itu. Saya pengen jadi artis Pak. Ya, itu nanti mata kuliahnya berbeda lagi. Gitu ya. Ini kita mau dari 11 gitu ya. Pilih mana. Saya sambil bacakan gitu ya. Ada 29 yang sudah mengisi. Wow. Menjadi 1 supervisor di industri makanan. Wah. Oke. Oh, sebentar. Sampai di pukul berapa? 10. Berarti nomor 10 influencer Desti. Oke. Menjadi tenaga gizi di atlet 10, supervisor 10, 1 influencer. Banyak yang pengen jadi influencer ya. Oke, nanti kita bisa kolaborasi, kita endorse produk-produk tertentu bareng gitu. Oke. Menjadi nomor 1 supervisor industri pangan. Oke, 1 10 1 10 8. Konsultasi mandiri ya. Aji, Elin. Lu Aji nulis 2 kamu tuh piye toh? Gue pengen konsultasi mandiri atau menjadi catering? Fokus dong, pertanyaan saya cuma 1. Kalian bisa ya? Pengen dua-duanya sih Pak. Oh bisa, kalian bisa memilih. Kalau dalam hati kalian saya tidak bisa memilih 1 dari keduanya itu ada di diri kalian. Ya nggak apa-apa. Saya pun di sini sebagai seorang pendidik, saya juga sebagai seorang konsultan gizi mandiri, saya juga sebagai seorang influencer atau edukator gizi, saya juga sama ambil 3 karena kebetulan mungkin itu passion saya. Kalau Aji juga 2 atau bukan mungkin lebih, masa 11 Pak. Ayo monggo. Ya. Oke. Nomor 10 tenaga. Tadi banyak ya nomor 10, maaf. 10 itu tenaga gizi di Vaskes ya. Oke. Bukan 11 ya, maaf. Wah, Sera terlalu banyak kamu. 1 2 3 membagi waktu. Nah, oke, ada lagi barangkali yang mau mengisi silakan. Nah, ini silakan kalian apa ya namanya? Ini seperti saya ngomong sama anak ketika ini seperti seorang guru TK ngomong sama anak-anaknya, kamu besok mau jadi apa gitu ya? Jadi presiden, jadi polisi, tentara, pilot, astronot dan yang lain. Akhirnya juga ada yang bisa jadi presiden, pilot dan yang lain gitu ya. Maka sama seperti sekarang saat ini saya tanya, 2 tahun lagi, sekitar 2 tahun lagi ya, 1 sampai 2 tahun lagi kalian lulus, kalian bisa langsung bekerja menjadi banyak pilihan di bidang ini. Tentu masih terbuka di tempat-tempat lain ya. Maksud saya profesi yang tidak terdefinisikan saat ini barangkali juga ada. Karena saat itu ketika saya kuliah, saya ditanya hal serupa, tidak ada itu informasi tentang menjadi influencer. Tidak ada itu menjadi seorang nutrition representative. Tidak ada itu sebagai seorang tenaga gizi untuk atlet. Saat itu atlet itu dihandle oleh dokter gitu ya. Saat itu kayak gitu. Tidak ada pengelola catering atau entrepreneur. Saat kuliah saya tidak diarahkan untuk itu. Saat kuliah saat itu saya hanya diarahkan 3 hal. Yang pertama, menjadi tenaga gizi di rumah sakit. Menjadi tenaga gizi di puskesmas itu nomor 2. Dan nomor 3-nya adalah menjadi menjadi dosen gizi. Hanya itu 3 pilihan. Sekarang ada lebih banyak lagi, gitu ya. Semoga nanti bisa diikuti dengan baik. Oke, kita simpan tentang ini, tentang apa sih proyek kalian ke depannya gitu ya, dari 11 hal yang saya tuliskan di sini. Nah, teman-teman, ini untuk membantu menjawab tadi, gitu ya, untuk membantu menjawab tadi, itu rekan saya dari Seameo Rekfon, Mas Aji itu melakukan survei kepada saat itu 1.100 sarjana gizi di Indonesia, ya, di Ikatan Sarjana Gizi di Indonesia. Kami kebetulan menjadi pengurusnya. Saat itu kami melakukan survei kepada ribuan sarjana gizi di Indonesia tahun 2019. Tahun 2019 ya. Disampaikan, kamu sekarang bekerja sebagai apa gitu ya. Ternyata tenaga gizi di puskesmas ataupun di rumah sakit itu mendominasi, separuh lebih. Kemudian ada yang baru lulus, berarti ini masih mencari pekerjaan, belum mendapat pekerjaan, sedang lanjut S2.
Kemudian juga ada yang freelance, ini tidak bisa didefinisikan freelance-nya itu bekerja sebagai apa. Ada yang menjadi dosen, ada yang bekerja di sektor swasta, menjadi entrepreneur, ada yang belum bekerja, tidak menjawab juga ada, ibu rumah tangga ada, peneliti ada, ASN, asisten dosen juga ada. Ini saya juga pernah menjadi asisten dosen saat itu, setelah lulus S1 menjadi asdos dulu, baru lanjut S2. Ada yang mulai ini nih, digital marketer, ya barangkali dia punya produk tertentu, mereka jualan secara online. Mereka terlibat juga dalam enumerator atau pengambil data di dalam survei-survei, kegiatan fasilitator dan juga konsultan. Banyak sekali peluang. Yang menjadi pertanyaan, kalau kamu pengen jadi tenaga gizi di rumah sakit, potensimu gimana? Apa betul minatmu di situ? Kalau tadi kamu ada Aji tadi pengen, saya pengen menjadi mandiri ya, konsultan secara mandiri. Potensinya gimana? Sudah minat di situ barangkali? Nah, termasuk teman-teman yang memiliki perminatan tadi di pertanyaan sebelumnya yang berbeda-beda, coba deh kenali potensimu dan ketahui minat kalian. Gitu ya. Ini ketika di survei kemarin mayoritas generasi Z ya, teman-teman yang baru lulus dan seangkatan dengan saya yang generasi milenial ya 80 sampai 94. Ini mayoritas seperti ini dari pengisi survei ini. Nah, kemudian ditanya lagi nih. Oke, ketika kamu tahunya itu, kamu bekerja sekarang ini bekerja seperti itu, saya mau ditanya nih sama peneliti saat itu. Kira-kira ada tantangan apa nih di dalam pekerjaanmu yang kamu rasakan saat ini? Kalian bisa lihat. Kalian saat ini bisa banyak dari yang mengikuti survei tadi 1.100 lebih ternyata merasa setelah bekerja ini mereka tidak punya jaringan. Ini bukan jaringan internet ya, tapi jaringan pekerjaan, relasi. Saya kenalnya cuma sama satu angkatan saya. Saya cuma kenalnya sama orang-orang di Stikes. Saya cuma kenalnya sama itu aja, misalnya gitu. Sehingga ketika bekerja tidak kenal bahwa di luar itu kami bakal ketemu nih. Lulusan mana? Saya lulusan UGM, saya lulusan Stikes, saya lulusan Muhammadiyah Solo, saya lulusan Semarang, saya lulusan Hasanuddin, saya lulusan Helvetia Sumatera, saya lulusan Papua. Saya baru sekolah, saya gini. Saya tidak bekerja, saya lulusan FISIP dan yang lain. Tidak punya jaringan yang mendukung. Mayoritas dari yang mengisi kemarin, dan ini diisi dengan jujur, ya. Maka ini menjadi tamparan buat teman-teman semester 4. Kalau kalian pengen menjadi pekerja di bidang ini, pastikan dulu nih kalian punya jejaring yang baik. Ikut organisasi, ikut kepanitiaan, terlibat di dalam LSM ini di luar ataupun di dalam Stikes. Kembangin diri kalian, karena kalian bukan anak SMA lagi. Anak SMA itu apa yang dikasih dosen itu yang diterima, apa yang diberikan di fasilitasi sekolah itu yang dirasakan. Nah kalau kuliah tidak, gitu ya. Kemudian kurang kesadaran ini juga ternyata mendominasi. Nggak ngerti nih kalau ternyata skill komunikasinya bagus. Nggak ngerti nih kalau ternyata skill bikin infografisnya bagus banget. Nggak ngerti nih kalau ternyata skill actingnya, skill di dalam mengolah makanan, plating, dan yang lain itu ternyata bagus. Nah, tidak ngerti. Di sisi lain, karena kurang jaringan, nggak tahu kalau ada informasi. Ada lowongan pekerjaan di situ loh yang gajinya lebih baik, karirnya juga lebih baik. Gitu. Nggak ngerti. Dan tidak percaya diri, disuruh memberikan pendapat, diem. Maka ketika dosen tanya, yang merespon itu terus, yang lain diem aja lah. Saya IPK-nya jelek, saya kalau ngomong terbata-bata, kalau saya ngomong pendapat saya barangkali tidak berkualitas gitu, jawaban saya salah terus gitu, jadi tidak percaya diri dan tidak mampu berkomunikasi dengan efektif. Nah ini menjadi 5 hal yang ada di dalam 1.100 tenaga gizi kemarin yang kami teliti secara langsung. Nah dan ini bisa dilihat ini adalah faktor internal itu sendiri. Kamu sendiri, bukan orang lain, bukan institusi, bukan masalah dari kantor, bukan masalah kampusnya, bukan masalah orang tuanya,
Tapi masalah kita sendiri sebagai tenaga gizi, kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, kita nggak percaya diri, kita tidak mau membuka diri dengan orang lain, sehingga nggak dapat informasi, dan kita nggak sadar kalau ternyata kita sebenarnya punya potensi. Dan dari mayoritas itu, 58% merasa gelisah dengan pekerjaannya sekarang. Saya bekerja di tempat yang benar nggak ya? Pekerjaan saya benar nggak ya? Saya kok gini-gini aja, padahal tuntutan ekonomi sekarang semakin banyak. Jadi hanya sekitar 18% saja yang merasa yakin dan percaya diri dengan pekerjaannya saat itu. Oke. Ini apakah fit dengan kalian, sesuai dengan kalian yang bisa menjawab. Nah, oke, kita sambil itu kita masuk ke sekarang ini. Kita masuk ke era 2022 di mana kemarin Kementerian Kementerian Dalam Negeri atau apa mulai mengenalkan birokrasi itu mengenakan IE ya. Sekarang semuanya serba teknologi, inovasi disruptif. Ada yang pasar baru, ada hal yang akan kemungkinan besar menggantikan cara-cara lama. Dan kalau kita masih konvensional, masih kaku, ya akan tergantikan dengan semuanya itu, khususnya dengan teknologi. Ya. Oke, di era disruptif ini kita sebagai tenaga gizi ke depan, mau tenaga gizi di Vaskes, mau di catering, mau secara mandiri, mau di atlet, mau dimanapun, kalian nanti ya 2 tahun lagi ketika bekerja, kalian akan bekerja harus lebih cerdas. Kalian harus bekerja dengan lebih efektif, efisien dari tenaga, waktu, dan biaya. Tetapi kalian dituntut untuk pelayanan yang tetap bagus, berkualitas, tapi tetap betul. Nah, kemampuan-kemampuan ini didukung untuk hard skill kalian. Bagaimana kalian membuat perencanaan menu, kalian mengeksekusi menu, kalian membuat rencana diet, dan yang lain. Di sini nanti ini mata kuliah semester 6 ya, nutrition care process ya, asuhan gizi dan medical nutrition therapy ya, terapi gizi medis. Ini nanti di semester 6 kalian akan belajar 2 hal ini dengan saya. Nah ini karena kenapa? Karena mau kamu bekerja secara mandiri, di catering, di Vaskes, di atlet, atau manapun, kalian tidak akan bisa lepas dari 2 hal ini. Oke, nah ini hard skill-nya. Ada juga soft skill-nya. Kemampuan kalian beradaptasi. Nanti kamu harus menggunakan gadget ini. Kamu harus menggunakan, kamu bikin ini, bikin itu, bikin itu. Kalian dituntut, kalian bisa. Kalian berpikir secara kritis, bekerja baik dengan tim, jadi tidak selalu individual. Maka di perkuliahan, utamakan pekerjaan secara kelompok. Kemudian, tugasnya A, B, C, kuliahnya banyak banget, ujiannya beruntut, tidak selesai-selesai. Bagaimana mengganti manajemen waktu, sedangkan saya juga harus organisasi. Saya ada pelayanan di gereja, saya ada kegiatan di masjid, saya ada kegiatan di rumah, dan yang lain. Bagaimana kalian bisa memanajemen waktu? Ya, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, ini menjadi soft skill yang secara tidak langsung sebenarnya diajarkan di kampus, kalau kalian mengikuti dengan baik. Nah, itu latar belakang topik yang kedua. Nah, ini kita masuk adalah yang disebut dengan personal branding. Bagaimana kalian bisa memasarkan diri kalian di era disrupsi tadi, di mana ke depan pelayanan gizi tidak menggunakan tatap muka secara langsung. Semuanya serba online. Sekarang orang beli kasur saja pesan lewat Shopee. Kemarin di TV ada berita bahwa salah satu driver online, ya, ojek online itu bawa kandang burung 3 meter. Kenapa? Ya orang belinya pakai online, itu tidak beli langsung. Nah maka ke depan kegiatan pelayanan gizi juga akan diarahkan secara online. Sekarang aplikasi-aplikasi untuk konseling dokter khususnya itu sudah ada banyak banget. Tenaga gizi juga ke depan akan juga banyak melakukan itu. Maka bagaimana sih biar mereka memilih kamu, bukan memilih dia, gitu ya? Bagaimana biar kamu dikenal orang, ya, terbentuk citra. Oh, kalau saya bicara tentang Antonia tuh, Antonia orangnya seperti ini, dia keahliannya ini. Tadi Aji, oh Aji itu bagus di bidang ini. Oh, saya butuh seorang tenaga gizi yang
bisa menangani tentang gizi olahraga, tentang atlet, carinya siapa ya? Oh, kamu bisa cari si A. Kok bukan si B? Enggak, lebih bagus si A. Lebih tajam si A. Nah, itu maka terbentuk citra. Itu adalah personal branding. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan personal branding? Bagaimana biar kita bisa dikenal dengan orang lain, atau orang lain ketika bicara tentang kita itu tahu, oh kalau mencari tentang ini orangnya ini. Itu nanti dikenal dengan niche. Ya, kita akan bicarakan niche ini nanti di slide-slide terakhir. Kalian bisa melihat nih, sekarang tuh yang kalian harapkan apa sih? Terus apa yang orang lain pikirkan tentang kalian? Oh, kalau saya mau tanya tentang penurunan berat badan, saya tanyanya mahasiswa keperawatan atau mahasiswa gizi ya. Kalau mahasiswa gizi siapa ya? Semester berapa ya? Gitu misalnya. Nah, ini adalah gabungan antara hal-hal seperti ini, kalian bisa simak hingga akhirnya kalian bisa membuat brand. Kalau kalian kemarin sudah menentukan saya ingin jadi ini, nanti setelah lulus kalian setidaknya mulai dari semester 4 ini sudah mulai membentuk branding kalian. Kalian dikenal di mata orang lain itu yang seperti apa? Itu mulai dibentuk dari sekarang, gitu ya. Oke. Bagaimana cara mengetahui branding kalian itu cocoknya di mana? Maka butuh kesadaran diri, self awareness. Salah satu hal dari kelemahan dari tenaga gizi di survei tadi yang di depan. Banyak dari sarjana gizi di Indonesia itu ternyata tidak tahu tentang potensinya, tidak sadar diri, tidak kenal dengan dirinya sendiri, tidak tahu. Saya tahunya ya sudahlah, ada lowongan pekerjaan di Kalbe, saya datang aja lah ke Kalbe dan diterima. Tapi saya nggak tahu nih di sini saya cocok atau enggak ya, nggak ngerti lah. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting bekerja. Nggak ngerti kok ternyata di situ barangkali dia memang betul-betul cocok, sehingga potensinya bisa dikembangkan. Tapi kalau memang tidak cocok ya dia akan terhambat, stagnan. Nah, ini yang kita bisa gunakan pendekatan SWOT, SWOT. Kalian coba deh, apa yang memang kalian kuat di situ. Oh, kalian bekerja keras. Oh, kalian bisa bekerja secara mandiri, bisa bekerja secara mandiri juga atau bekerja dengan kelompok. Kalian percaya diri. Oh, saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keterampilan terkait pekerjaan kalian. Oh, saya bisa mengukur berat badan dengan baik. Saya bisa menghandle bayi, kemudian saya timbang, saya ukur panjang badannya, saya terampil banget di situ. Oh, saya bisa berkomunikasi dengan sangat baik. Nah, itu adalah strength. Kalian perlu tuh melihat strength-nya kalian itu apa. Setiap orang punya strength, tapi setiap orang juga punya weakness. Apa sih kekurangan kalian? Oh, saya itu agak terbata-bata nih kalau ngomong. Oh, kalau saya ngomong ini intonasinya belum jelas. Oh, saya ini pemalu. Oh, gitu misalnya. Oh, saya ini kemampuan bahasanya hanya bahasa Indonesia, itu pun kadang SPOK-nya tidak baik. Oh, saya ini kekurangan ini. Maka ini bisa diisi. Ya. Kemudian ada kesempatan apa nih di tempat kalian sekarang? Ada dosen membuka kesempatan untuk terlibat di dalam PKM, mencari mahasiswa untuk membantu PKM dosen. Ada kegiatan untuk panitia ini mencari orang-orang. Itu kesempatan buat bergabung, kesempatan untuk terlibat. Ya. Apa yang kesempatan di luar itu yang dimana kalian bisa terlibat di dalamnya? Oh, saya bisa tergabung di organisasi kemahasiswaan ya. Kemarin saya sempat melihat ada pemilihan BEM, ada pemilihan BBM-nya juga, gabung di situ. Karena ini menjadi sebuah kesempatan. Kalian akan belajar ngomong, belajar membuat proposal, belajar membuat kegiatan, belajar melaporkan, belajar untuk koordinasi, belajar untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, kemudian apa yang memang menjadi ancaman dari luar gitu ya. Dari luar ini kalau S dan W ini dari internal kalian, kalau O dan T ini yang dari luar diri kalian ya, yang kalian tidak bisa kendalikan. Kalau ini di dalam kalian bisa kendalikan nih diri kalian sendiri. Apa keunggulan kalian, apa kelebihan kekurangan kalian. Kalau ini apa sih kesempatan-kesempatan yang tersedia di luar? Apa sih yang bisa kita tingkatkan? Dari luar itu ada hal-hal yang bisa ditingkatkan. Atau ancaman dari luar. Oh, ternyata satu angkatan 2020 itu ada sekitar 40. Maka saya punya 40 dalam tanda kutip
pesaing. Tapi saya juga bisa menjadikan mereka 40 calon kolaborator. Ya, jadi kan teman itu bisa menjadi pembantu kalian, kolaborator kalian, rekan kerja kalian, opportunities ya di luar kalian. Tapi teman, orang-orang seprofesi, orang-orang di luar profesi, orang-orang yang tidak punya profesi tapi ingin menjadi seorang tenaga gizi, itu menjadi ancaman juga. Sekarang bicara tentang penurunan berat badan, banyak coach palsu, tidak belajar gizi tapi sok ngerti tentang penurunan berat badan. Padahal mereka cuma coba-coba aja, nggak usah makan ini, nggak usah makan itu gitu. Saya kemarin masuk di Twitter, akhirnya bergabung dengan salah satu grup milis base untuk diet base ya. Ternyata saya pikir di dalamnya orang-orang yang memang paham betul tentang diet dan kita bisa berdiskusi. Ternyata mayoritas di dalamnya adalah orang-orang yang dietnya masih asal-asalan. Saya nggak makan ini boleh nggak ya? Tolong responnya gitu. Jadi saya malah jadi capek sendiri. Wah ini kok tugas saya jadi banyak banget ya. Banyak orang yang ternyata belum tahu nih. Dan saya lihat replies-nya banyak. Oh sudah betul sudah betul sender, sudah betul. Padahal saya lihat itu salah. Nah itu menjadi tantangan kita juga bahwa orang-orang itu ternyata non-educated atau unwell educated di bidang gizi. Tetapi mereka ternyata lebih didengar. Nah, ini menjadi tantangan kita juga ya. Nah, dengan kalian bisa mengetahui SWOT ini, kalian bisa tahu potensi mana yang bisa ditingkatkan, strength-nya ini terus ditingkatkan, ada keunikan yang membedakan antara Aji dibandingkan Rinda, Antonia dibandingkan teman-teman yang lain. Ada potensinya, ada keunikan, ada kekhasannya. Itu di-upgrade. Dan tentang kalian semuanya itu otentik. Jangan meniru. Jangan menjadi seorang Dian Setiaji, jangan menjadi seorang Ibu Purna, jangan menjadi seorang Ibu Sinta dan yang lain. Jadi diri kalian sendiri karena kalian punya SWOT sendiri, gitu ya. Apalagi kalian tadi pengen jadi bidang-bidang tertentu yang tadi kalian sudah isikan di kolom chat, gitu. Nah, kemudian untuk tahu tentang hal itu setelah di SWOT kan, di-statementkan, dinyatakan, disampaikan ke orang lain. Gitu ya. Sampaikan tentang apa yang mau kamu lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan. Kemudian bagaimana cara kamu melakukannya dan bagaimana orang bisa memanfaatkan kamu. Ketika kamu bisa punya kamu punya kegiatan, orang lain butuh kamu, maka cocok itu pas. Ya, orang lain butuh apa? Oh, saya mau turunin berat badan. Oh, saya bisa membantu menurunkan berat badan kamu. Oh, bapak saya punya diabetes. Oke, saya tahu dan saya paham bagaimana cara pengelolaan diabetes. Nanti sama saya. Misal kayak gitu. Nah, itu menjadi statement personal branding kalian. Maka ketika kalian punya sosial media, manfaatkan dari sekarang. Pak, saya pengennya nyampah. Boleh aja nyampah pakai sosial media yang khusus sampah. Silakan. Kalau saya nyampah di Twitter, walaupun di Twitter juga selain nyampah, saya sering cerita tentang kesehatan dan yang lain. Tapi kalau dulu saya juga nyampah di Instagram, isinya jalan-jalan saya ketika muter Eropa, isinya ketika saya dapat sesuatu, saya posting, padahal orang lain tidak butuh itu. Orang lain nggak pengen dan nggak, dia jalan-jalan tuh, so cuma bikin iri aja. Itu. Maka sekarang saya pribadi saya akan ganti. Saya pun membranding diri saya. Misalnya kita lihat, saya membranding diri saya sebagai seorang nutrisionis. Ini kalian bisa pilih ya akun Instagram kalian. Saya yakin kalian jauh lebih jago dibanding dengan saya di dalam pengelolaan sosial media. Kalian bisa buat sosial media kalian sebagai profesional akun, gitu ya. Terus pilih apa? Kalau saya sudah membranding diri saya sebagai seorang nutrisionis. Sama seperti Rahel, dia juga sudah membranding dirinya sebagai seorang nutrisionis. Bu Rita juga membranding dirinya selain sebagai nutrisionis, dia juga sebagai seorang public figure, karena dia juga bintang iklan dan yang lain, gitu ya. Nah, di statementkan, sehingga orang lain ketika membuka sosial media, ini sopotos yang ngomong, kamu sok-sokan ngomongin tentang diet, siapa tuh kamu? Oh, ahli gizi tahu, oke. Orang akan lebih
aware, orang akan lebih percaya. Oh, kita butuh orang-orang yang paham tentang gizi ini. Siapa ya? Oh, ada ini, ada ini, ada ini. Bayangkan ketika sosial media kita isinya selfie kita semua. Siapa yang mau melihat kita? Kita bukan artis. Artis selfie juga itu brandingnya dia bahwa saya cantik loh, saya ganteng loh, saya kulitnya bersih loh, dan yang lain. Itu upaya mereka untuk mengejar produk, gitu ya. Jadi bukan pamer bentuk tubuh yang ideal, bukan. Itu mereka mencari pasar. Maka kalau ketika kita bukan artis, ketika target kita memang bukan untuk endorse produk kosmetik dan kecantikan, ya tampilkan apa yang mau kita buat. Kalau kita mau menjadi ahli gizi olahraga, tadi ada yang mengisi tentang itu. Mulai dari sekarang, buatlah kalian, saya lempar dulu, buatlah, ini masuk ke Nietzsche. Mulai dari sekarang, sampaikan topik favoritmu tadi di dalam sosial media. Bicarakan terus tentang olahraga, dan jangan sekali-kali keluar dari itu. Ketika bicara tentang gizi olahraga, jangan sekali-kali bicara tentang kesehatan anak. Jangan sekali-kali bicara tentang ibu hamil. Kenapa? Karena itu di luar topikmu. Orang jadi tidak kenal. Ini kalau saya butuh tentang olahraga siapa ya? Oh, si itu aja. Nah, saya coba cek postingannya. Loh, kok ini ngomongin tentang ini, ngomongin tentang ini, ngomongin tentang ini. Nggak sesuai nih sama topik yang mau dicari, cari yang lain aja deh. Gitu. Akhirnya pasar klien tidak mengejar kamu. Gitu. Atau kamu tidak dikenal dengan itu, atau personal brandingmu gagal karena kamu tidak punya niche atau topik atau nuansa utamanya. Itu salah satunya. Kita kembali lagi sebelum masuk di situ. Itu nanti terkait dengan personal branding. Ya, sampaikan apa yang kamu bisa layani dari kebutuhan orang. Oh, saya bisa menyediakan informasi kesehatan dan gizi yang paling baru ke kamu di laman saya ini, di Instagram saya, sehingga saya tidak akan menyampaikan tentang, oh saya baru nonton tentang ini nih, oh saya tentang ini, tentang ini. Di ini, kebetulan saya di Instagram, tapi kalau di Twitter saya mungkin nyampah. Di YouTube mungkin itu terkait dengan kuliah. Di Facebook itu terkait barangkali, saya jarang lagi di di Facebook, hanya saja saya hubungkan Instagram dengan Facebook, sekali posting di Facebook juga kena. Bagusnya apa dari itu? Saya jadi mendapatkan banyak kesempatan untuk mengisi webinar, pelatihan, mengisi endorse dan yang lain secara rutin. Dan itu saya sampaikan sebagai portofolio. Jadi saya nggak tahu nih kalau bahasa Indonesianya apa. Saya pakai Portugis, saya jadi bingung. Ini tampilan jendela ini adalah portofolio saya. Ketika orang lain mencari pembicara siapa, oh Dian saja, atau coba lihat Instagramnya. Selain deretan feed yang bicara tentang topik kesehatan terkini, itu karena itu brand saya sudah mengisi berbagai macam seminar dan ada pelatihan dan ada buktinya. Orang lain jadi tahu ini disebut dengan portofolio. Maka orang lain bisa memberikan judgmentasi. Oh, kalau kamu memang ini betul orang itu. Gitu ya. Jadi silakan. Ini bukan saya bermaksud untuk menyetir kalian ya, mengarahkan kalian untuk seperti itu, tidak. Tetapi ke depan kalian akan hidup di lingkungan di mana pekerjaan kalian nanti akan menuntut kalian sangat erat dengan internet dan sosial media. Sekarang mungkin belum, tapi ke depan pasti. Sehingga dengan sosial media kita juga perlu membranding diri kita. Oh, saya punya 2 akun Pak, 1 akun untuk nyampah, 1 untuk profesional. Silahkan. Kalau memang mau dikelola dengan itu, monggo-monggo saja, silahkan saja. Dan itu boleh-boleh aja, gitu ya. Kalau mau digabung boleh nggak? Tidak. Saran saya tidak. Oh, kalau mau kuliah, akun khusus untuk profesional bicara tentang gizi dan kesehatan, akun A. Tapi kalau untuk privacy saya, itu saya lock, akun B, boleh. Itu malah boleh. Jadi kita masih tetap punya tempat, wadah untuk kita beraktualisasi untuk kegiatan kita. Postingan kita main-main, postingan kita makan ini, makan itu, dan yang. Tapi kalau terkait dengan profesi, kita punya akun tersendiri. Silahkan, gitu ya. Dan ada informasi teman-teman. Sekarang ini industri kreatif ketika mau mengambil seorang calon pekerja,
Selain dilihat dari CV, portofolio, dilihat dari surat lamarannya dan rekomendasi, mereka akan ngecek sosial media. Jadi itu betul-betul diperhatikan. Tidak sekarang mengutamakan jejak digital. Jadi sama seperti beberapa saat lalu ada orang yang akhirnya di-cancel karena dia pernah menyampaikan sesuatu tentang salah satu brand itu tidak baik, maka tidak jadi kerjasama. Padahal itu sekian tahun yang lalu. Ya, jadi apa yang kita tuliskan di dalam sosial media kita perlu berhati-hati. Kemarin sama Bu Agnes sudah belajar tentang hal itu ya. Maka sekarang saya mengarahkannya bagaimana sih mengoptimalkan sosial media kalian, kita tidak hanya untuk jualan, tetapi juga untuk membranding kita. Gitu. Jadi saya harap ini bisa memberikan insight yang menarik buat kalian. Sama seperti Bu Rita ini, dia di dalam Instagram dan sosial media dia punya, dia langsung menjadi prestasi dia langsung dituliskan seperti ini. Dan di setiap, kalau kalian ngikutin beliau ya, ketika dia mengadakan webinar gitu, slide pertama dari presentasi dia adalah prestasi dia dan buku-buku dia. Slide terakhir sama, buku-buku dia. Artinya apa? Dia sudah mengarahkan betul bahwa saya tuh seperti ini karya saya. Kamu mau tertarik dengan saya? Undang saya, harga saya sekian. Nah, itu teman-teman nanti akan ke arah ke sana. Nah, tadi sudah saya sampaikan media apa yang cocok ya untuk jualan, untuk bikin konten tertentu, untuk di-share terkait dengan tertentu, terkait dengan strategi dan apa sih kelemahannya. Di sini ada berbagai macam sosial media, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, ya ini sosial media profesi ya, yang untuk terkait dengan pekerjaannya. Kemudian ada TikTok juga sekarang gitu ya, dan ada juga Snapchat gitu ya. Nah, kalau kalian punya semuanya silahkan. Tidak ada masalah dengan hal itu ya. Hanya saja kalau semuanya nyampah, nah ini yang jadi masalah. Di Facebook nyampah, di Instagram nyampah, Twitter, di TikTok semuanya nyampah. Susah buat tadi. Ya, satu aja yang nyampah, bikin akun personal log itu. Misalnya seperti itu. Jadi kalian bisa punya sasaran audiens yang tepat serta karakteristik dan fasilitas apa yang sesuai. Oh, saya mau bikin video tapi pendek. Oh, bisa pakai Instagram atau paling bagus dengan TikTok sekarang engagement-nya lebih bagus. Tapi kalau mau lebih panjang, diarahkan ke YouTube. Tapi nanti potongannya trailernya sekian detik, sekian menit dipostingkan di tempat-tempat yang lain. Bikin video panjang di Twitter nggak akan bisa karena Twitter juga dibatasi. Ya, bikin video panjang, poster gede itu bisa di Facebook ya, semua bisa masuk Facebook. Bikin poster tetapi ukurannya F4 ya, folio di Instagram nggak akan cocok. Kanan kirinya nanti ada ruang, nggak cantik lagi. Gitu. Dan yang lain tentu akan ada sosial media lain dan teman-teman punya sudah pemahamannya sudah baik tentang hal itu. Nah, di sini teman-teman, meskipun dari tadi kita bicara tentang online, tentang sosial media, kalian bukan manusia yang hidup di online. Kalian tidak 24 jam di depan laptop ataupun handphone. Eksplorasilah dunia nyata, karena tujuan kalian lebih gede dibandingkan validasi. Ketika kalian mendapatkan like, comment, share, save, ya ketika postingan kalian di-save, disimpan gitu, dan itu mungkin jumlahnya tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, tidak masalah. Kalian sudah berusaha untuk mempromosikan diri kalian. Kalian sudah share untuk pengalaman-pengalaman pribadi kalian. Oh, saya akhirnya bisa loh cara belajar yang baik. Ini sekarang di Twitter, ya teman-teman. Saya coba mencermati di Twitter itu tweet-tweet yang love-nya paling banyak, retweet-nya paling banyak adalah ketika seseorang itu membagikan sesuatu. Misalnya yang semalam itu bagaimana tentang melamar pekerjaan. Nah, gitu. Itu yang tadi malam sempat trending tuh. Intronya dia menarik banget. Saya berkali-kali harus menolak, dia HRD ya di salah satu perusahaan. Saya berkali-kali harus menolak surat lamaran pekerjaan begitu banyak orang.
ada yang dikirimkan secara hard, ada yang dikirimkan secara email. Ketika dikirimkan secara email, berkas-berkasnya PDF semua, ada yang JPG, PDF, Word, dan semuanya file terpisah. Saya membaca surat lamarannya di Word, saya membaca ijazahnya di PDF, saya membaca transkrip nilainya S1 di dalam bentuk JPG. Saya harus buka satu-satu. Ketika saya ketemu dengan orang kayak gitu, saya langsung tolak tanpa membaca lebih lanjut, meskipun barangkali dia sebenarnya berkualitas. Saya langsung tolak. Kemudian dia ngomong, bagaimana sih cara yang tepat di dalam melamar? Saya akan bagikan. Treat. Nah, langsung dijelaskan di bawah dan banyak orang mengikuti. Itu adalah pengalaman pribadi dan adalah edukasi. Orang-orang jadi mengikuti, saya penting nih, saya save nih, saya belum sempat membaca, saya retweet, saya save, misalnya kayak gitu. Atau kemarin ketika salah satu seleb tweet ya, sedang sakit ya, Pinot ya, teman-teman mungkin yang bermain dengan Twitter atau masih main dengan Vine ya, salah satu video dari Twitter. Dia kreator video-video dengan menggunakan gadget tahun 80-an. Pinot ini orang Indonesia, dia sedang sakit stroke di Amerika. Itu kita sebagai orang-orang Twitter lama tentu kenal dengan dia, dan dia butuh keluarganya, istrinya didut, itu dia butuh support. Nah, ada orang yang mengambil kesempatan itu untuk cerita bagaimana sih pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan di Amerika dan di Indonesia, bagus mana sih? Karena pembiayaan di Amerika itu memanggil ambulan itu mengeluarkan 37 juta. Hanya panggil ambulan saja. Ya, di Indonesia ambulan telat aja langsung masuk Twitter, langsung masuk TV. Ambulan tidak mau mengantarkan jenazah langsung masuk TV dan yang lain. Dan itu nggak bayar. Nah, maka dibanding-bandingkan. Berikut adalah pengalaman saya ketika sakit di luar negeri. Kita bandingkan dengan di Indonesia, treat. Nah, orang jadi ikut. Tujuan kita menyampaikan, tujuan kita mempromosikan diri. Terkait orang lain nanti akan memvalidasi, akan memberikan komentar dan yang lain, tidak usah dipikirin. Oke? Sehingga kalau teman-teman merasa like-nya saya sedikit, saya ketika bikin postingan disuruh banyak-banyakan like ya sama dosen, nanti nilai yang bagus itu kalau komentarnya banyak, like-nya banyak, pendapatnya banyak, itu salah. Mau ketika komentarnya sedikit, love-nya sedikit, retweet-nya sedikit, share-nya sedikit, komentarnya dan yang lain tidak sesuai dengan target yang diminta, tidak usah khawatir, nggak usah bandingin sama yang lain. Kenapa? Karena kalian jadinya nanti fake. Kalian nggak akan puas ketika teman-teman yang lain bisa dapat ribuan like, tapi kalian cuma 1 atau 2, itu pun diri kalian sendiri yang nge-like. Nggak akan selesai. Gitu ya. Jadi terkait dengan personal branding dan sosial media, ini harapannya ini. Karena ini terkait dengan psikologis. Sekarang orang itu bisa sakit mental di sosial media. Ketika upayanya untuk pansos itu gagal. Yang melakukan begitu banyak hal hanya untuk pansos dan mendapatkan perhatian dari orang lain. Itu kenapa? Karena mereka membutuhkan validasi netizen. Saya harapkan ke kalian teman-teman GISI 2020 tidak untuk itu, gitu ya. Nah, ini saya ulangkan lagi, bagaimana mencari nisenya? Silakan fokus. Topik favoritmu apa? Kalau saya pribadi, karena saya membranding seorang nutrisionis, clinical nutritionist, saya mau bagikan informasi tentang bagaimana GISI bisa mencegah penyakit. GISI bisa menyembuhkan penyakit. GISI terkait dengan penyakit-penyakit tertentu, saya arahkannya ke sana. Kalau kamu, saya tidak tahu, silahkan kalian perlu cari tahu sendiri. Sudah semester 4, topik yang disukai apa ya? Gitu. Atau kalian itu populernya di mana? Gitu. Saya kemarin ngobrol sama salah satu anak 2018. Pak, saya itu nggak jago di bidang gizi, oke? Terus, ya saya dikenalnya justru sebagai sineas, gitu ya, seorang orang yang bermain peran. Banyak orang menghubungi saya, ini saya jujur ya, dia ngomong langsung di ruangan saya. Banyak orang menghubungi saya bukan untuk konsultasi gizi, tapi konsultasi skrip drama saya sudah betul nggak ya? Tentang pengaturan drama kayak gini sudah menarik atau belum ya, cerita-ceritanya ini sudah buku dan yang lainnya sudah baik atau enggak ya, dan mereka tanya ke saya, Pak, gitu.
Loh, kamu bukan orang sastra, kamu bukan orang industri kreatif dan komunikasi, kamu orang gizi, kamu justru dikenal di situ. Iya Pak, gitu. Jadi dia lebih populer di situ. Itu dia sudah membentuk niche di lingkungan dia, di komunitas dia. Dia justru tidak dikenal sebagai seorang sarjana gizi, mahasiswa gizi, gitu. Dan dilihat juga dari kompetitor. Orang-orang bicara tentang itu enggak ya? Maka minimalkan kompetitor. Kalau sudah orang berbicara banyak dengan situ, ya tinggal apa yang membedakan kamu dengan mereka. Kalau kamu tidak lebih jago, jangan bermain di situ, bahaya, gitu ya. Itu bahkan apa yang kira-kira bisa diuangkan, apa yang kira-kira mendapatkan keuntungan. Kenapa? Ketika bicara tentang situ, ketika publish di YouTube bisa dapat AdSense. Ketika publish di sosial media, kalian bisa dapat endorsement atau sponsorship. Kalian belajar bisa menyampaikan di media sosial yang lain, bisa soft selling, bisa jualan produk ini, gitu. Apapun itu. Kalian sebagai ahli gizi, tapi saya ingin di kecantikan, Pak, nggak masalah. Gizi tentang kecantikan bisa kok. Gizi yang baik bisa membuat kulit yang baik dan aura yang lebih baik itu juga bisa kok. Silakan itu dikembangin misalnya. Tentukan gaya khasmu sendiri. Kalau sampai sekarang belum, ya nggak apa-apa. Tapi ya ada konsekuensinya sendiri. Nanti ketika lulus agak sedikit bingung untuk mencari pekerjaan karena nanti dituntut untuk kekasannya apa, gitu ya. Ini pesan saya. Pas ya jam 10.40, internet, sosial media itu ada manfaatnya, ada. Mempermudah praktek gizi ke depannya, jelas. Dan semuanya itu bisa memfasilitasi kita untuk koordinasi dengan klien, dengan pasien, dengan komunikan, atau dengan masyarakat secara umum. Dan kita diminta untuk update ilmu gizi, memfasilitasi juga untuk koordinasi antar tenaga kesehatan, maaf. Dan tetapi penggunaan sosial media ini rentan ada hoax dan yang lain. Kita perlu untuk meluruskan hal itu dan mispersepsi itu kita perlu perbaiki. Kita perlu hadir di situ untuk gerakan-gerakan yang tidak benar atau informasi yang tidak benar. Itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Saya membuka diskusi, monggo jika dari 2018 ada hal yang ingin disampaikan. Feel free to speak. Silakan. Ada? Ada yang masih sosial medianya barangkali sudah pernah mendapatkan endorsement di sini dari 2020? Atau sosial medianya sudah ada yang untuk jualan dan banyak orang yang memang sudah menerima, memberikan pesanannya lewat sosial media kalian? Tadi ada yang saya lihat ada yang sudah mau menjadi seorang marketer, digital marketer. Ada yang di sini jualan dengan sosial medianya? Soalnya kalau prodi sebelah ada. Nah, prodi gizi 2020 apakah ada yang jualan di sosial media? Halo? Gimana, ada yang memberikan pendapat? Oke. Ada yang ingin disampaikan barangkali atau sudah cukup jelas atau barangkali malah kurang diperhatikan? Monggo, karena ini ke depan akan ujian dan yang lain barangkali di luar terkait dengan ujian pun, ya, karena materi saya ini bukan hanya untuk ujian terus selesai, no, tapi harapannya bisa untuk jangka lebih panjang lagi. Ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, kalau memang sudah cukup jelas, saya cukupkan hari ini. Semoga nanti ujian kalian semuanya lancar hari Senin sampai hari Jumat, gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalian memahami, memberikan pemahaman bahwa beberapa saat lalu saya memang betul-betul tidak sempat mengisi di jam kuliah yang seharusnya. Terima kasih untuk itu. Kita ketemu lagi di waktu mendatang. Matur nuwun, selamat berakhir pekan. Salam buat keluarga kalian masing-masing. Selamat hari Sabtu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dian.